Halo, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar, materi matematika kelas 8 SMP. Kemarin kita sudah membahas bangun ruang sisi datar juga di video sebelumnya, yaitu tentang kubus dan balok. Sekarang kita akan melanjutkan tentang prisma. Apa sih prisma itu? Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis, baik panjang, lebarnya, ukurannya sama persis, dan memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Ada alas dan tutupnya itu sama bentuknya. Kalau lingkaran ya atas bawah lingkaran, kemudian sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Contoh prisma apa saja? Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain-lain. Ketika kita menamai prisma, baik prisma segitiga, prisma segi 4, prisma itu dinamai sesuai dengan bentuk alasnya. Maksudnya bagaimana? Ketika alasnya berbentuk segitiga, maka prismanya bernama prisma segitiga. Apabila prismanya alasnya berbentuk segi 5, maka nama prismanya adalah prisma segi 5. Jadi sesuai dengan alasnya ya. Kalau alasnya segi 4 berarti prisma segi 4. Bisa dipahami ya. Sekarang unsur-unsur prisma. Apa saja sih unsur-unsur prisma? Seperti kemarin, bangun ruang itu pasti akan memiliki sisi, rusuk, titik sudut, dan sisi tegak. Nah, di dalam prisma ini, ketika kalian diminta untuk menghitung sisi tanpa menggambarnya, kalian bisa menggunakan rumus N ditambah 2. Ketika diminta untuk menghitung rusuknya, kalian cukup pakai rumus 3N. Menghitung titik sudutnya, kalian pakai rumus 2N. Dan untuk menghitung sisi tegaknya, menggunakan rumus N. Maksudnya bagaimana? Kita langsung saja ke contoh. Lihat, saya mempunyai gambar seperti ini. Alasnya berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Jadi prisma ini adalah prisma segitiga. Itu ya. Kalau di sini alasnya berbentuk segi 4, berarti prisma segi 4. Yuk, dari gambar ini mari kita menemukan sisi, rusuk, titik sudut, dan sisi tegak. Misal kalian diminta untuk menghitung tanpa menggambar ya, kita bisa gunakan rumus ini. Sisinya berapa prisma segitiga? Segitiga itu banyak seginya ada berapa? 3. Berarti N-nya kan ada 3. Jadi 3 ditambah 2. Jadi sisinya ada 5. Kalau ada gambarnya bisa kita cocokkan atau buktikan benarkah sisinya 5. Kita lihat. Alas dan tutupnya ada 2 sisi. Sisi tegaknya yang depan, samping kanan, dan samping kiri. Berarti 2 ditambah 3. Ternyata benar 5. Itu ya. Tapi kalau segi 4, berapa sisinya? Berarti tinggal 4 ditambah 2. Kalau segi 5, sisinya berapa? 5 ditambah 2. Itu ya. Sekarang rusuknya. Kita pakai rumus 3N. Karena segitiga, berarti N-nya diganti 3. 3 kali 3, 9. Coba kita buktikan apakah benar 9. Tutupnya dulu 1, 2, 3. Alasnya 4, 5, 6. Yang tegak 7, 8, 9. Jadi benar 3N rumus yang dapat kita gunakan. Sekarang titik sudut. Titik sudut rumusnya 2N. Karena segitiga berarti N-nya 3. 2 kali 3, 6. Yuk kita buktikan titik sudutnya apakah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata titik sudutnya benar ada 6. Sekarang sisi tegaknya. Sisi tegak itu yang ya tegak berdiri. Karena di sini rumusnya N, karena segitiga berarti sisi tegaknya ada 3. Mana saja ini? Depan, kanan, dan kiri. Benar, begitu ya. Nah, sekarang di sini saya punya prisma apa ini kira-kira? Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti prisma segitiga. Di mana di sini unsur-unsurnya adalah alas dan ini tinggi-tinggi prismanya yang panjangnya sama. Dari prisma segitiga ini ketika kita buka akan berbentuk seperti ini. Terdiri dari sisi tegak, ada alas dan ada tutup.
ketika kalian rangkai lagi akan berbentuk seperti gambar di sebelah kiri. Nah, gambar yang di sebelah kanan ini ketika kita buka, inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring. Seperti kubus dan balok kemarin juga ada jaring-jaringnya. Lanjut. Sekarang kita diminta untuk menghitung luas permukaan dan volume prisma. Ketika kita diminta untuk menghitung luas permukaan, kalian bisa menggunakan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alasnya juga luas segitiga. Keliling alasnya juga keliling segitiga. Nah, dari rumus yang panjang ini, kalian bisa cukup menuliskan 2 kali LA. LA maksudnya luas alas ditambah KA itu artinya keliling alas, dan T tinggi prisma. Sedangkan untuk volume prisma, kalian cukup menghitung luas alas kali tinggi, atau bisa juga kita tulis LA kali T, di mana LA-nya itu adalah luas alas. Dipahami ya rumus ini? Langsung ke contohnya saja. Di sini saya mempunyai prisma segitiga siku-siku. Kenapa siku-siku? Ini ada lambangnya siku-siku. Dimana alasnya ini 4 dan 3. Tinggi prismanya adalah 8 cm. Nah, untuk menghitung luas permukaan, kita harus tahu luas alas dan keliling alasnya. Yuk, misal karena dia berbentuk segitiga, saya pindah ya. Nah, kita pindah. Berarti ini C, B, A, ya kan? AC-nya 4, BC-nya 3. Kalau seperti ini berarti luas alas, luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 3, tingginya 4. Berapa? 6 cm. Sekarang keliling alas segitiga apa? Ya sisi tambah sisi. Karena sisinya ada 3, masih ada yang belum diketahui, AB-nya. Cara mencari AB bagaimana? Karena di sini segitiga siku-siku, berarti kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras. Pitagoras mencari sisi miring berarti ditambahkan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berapa? 9 ditambah 16. Berarti akar 25. AB-nya berarti 5 cm. Kalau begitu keliling alasnya 4 ditambah 3 ditambah 5. Berapa? 12 cm. Tinggi prismanya sendiri adalah 8 cm. Sekarang kita mencari luasnya. Luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. 2 kali luas alasnya tadi 6 ditambah keliling alasnya 12 dikalikan 8. 2 kali 6 12 ditambah 12 kali 8 96. Berapa? 108 cm kuadrat. Gampang kan? Gampang. Sekarang volumenya. Volumenya luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya sudah diketahui, berarti 6 kali 8. 48 cm pangkat 3. Wah, mudah sekali. Sekarang contoh berikutnya. Lihat. Gambar berikut adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Kalau alasnya berbentuk trapesium, berarti gambar ini disebut sebagai prisma trapesium, ya kan? Dimana panjang AB-nya 6, panjang BCAD 5, CD-nya 14, 14, AE-nya 15. Oh, ini maaf kebalik ya. Ini C-nya di sini. C, D,
EF G H. Nah, gini. AB 6, DC-nya 14, BC sama AD 5. Berarti sini 5 dan 5 ya. Nah, karena yang buat patokan adalah alasnya, berarti atas sama bawah kan sama. Berarti ini 6, 14, 5 dan 5. Diminta untuk menghitung luas prisma. Kita tarik lagi. Nah, gini kan? Kita pindah alasnya di sini. EF G H supaya mudah. Sini 6, 14, 5, 5. Kalian masih ingat luas trapesium itu bagaimana? Luas trapesium itu adalah A ditambah B dikalikan setengah tinggi. A tambah B itu maksudnya apa? Jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya mana? EF dan HG. Sedangkan tinggi prismanya dari mana? Tinggi prismanya ini, lihat. Ini saya beri huruf apa? EFGH KL ya. Nah, berarti tinggi prismanya bisa EK, bisa FL. Dari mana? Ya kita menggunakan Pythagoras. Kalau di sini ada 14 dikurangi 6, berapa sisanya? 8 ya. 8 dibagi 2, 4. Jadi, ketika kita pindah ada FLG di sini 5, 4. Berarti tingginya berapa? Kalian bisa gunakan Pythagoras. FL sama dengan 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat. 25 kurangi 16 akar 9. Nah, 3. Nah, berarti tinggi prismanya adalah 3, ya kan? 14, 18 ditambah ini 6, 10, 14 ya benar. Nah, FL-nya sudah. Berarti kita cari luas alasnya. Karena alasnya berbentuk trapesium, tadi A tambah B atau jumlah sisi sejajar dikalikan setengah tinggi. Sisi sejajarnya mana? 6 ditambah 14 dikalikan setengah kali berapa tadi? 3. Gini ya. Berapa? 6, berarti kan gini, 20 kali 3 dibagi 2. Ya kan? Ini 10, 60 berarti 30 cm kuadrat. Lanjut contoh berikutnya. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 16 dan 20. Jika tinggi prisma 24, maka volume prisma adalah, kalian tahu bahwa alasnya berbentuk apa? Belah ketupat. Rumus belah ketupat apa? Setengah D1 kali D2. Gini ya. Diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Nah, kalian lihat lagi rumusnya. Volume adalah luas alas kali tinggi. Berarti setengah D1 kali D2 kalikan tinggi. Atau bisa juga kalian cari dulu di sini. Setengah kali 16 kali 20. Ini 10, 160 cm kuadrat. Karena ini tadi hasilnya 160, berarti tinggal kita kalikan tingginya 20. Hasilnya 3840 cm pangkat 3. Itu ya, bisa ya. Nah, itu tadi materi tentang prisma. Ada unsur-unsur prisma, luas, volume, contohnya. Sekarang supaya kalian bisa memahami lagi, kalian bisa mengerjakan latihan soal ini. Saya punya 5 soal, bisa kalian kerjakan. Terlihat ya, bisa dibaca, bisa.
Nah, coba kalian kerjakan. Apabila masih bingung, kalian lihat lagi videonya. Tapi kalau masih belum bisa, kalian jangan malu untuk bertanya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya, dipelajari lagi. Jaga kesehatan, terus semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.